Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mudabbiril umur, muqaddiril aqdar, mulijin lail bin nahar, wa mujallin nahar fil lail, tabsiratan wa tazkiran li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini Al-Fakir mengajak marilah senantiasa kita meningkatkan derajat ketakwaan kita melalui kita berusaha untuk memenuhi dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan ridhonya, dan dengan sekuat lahir batin kita berdaya upaya untuk menjauhi berbagai macam larangan-larangannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tadabbur berasal dari bahasa Arab yang berarti adalah an-nazar wa tafakkuh ala syai'in bijawabinihi, yang artinya adalah tadabbur adalah sebuah aktivitas melihat, merenungkan dan memperhatikan suatu perkara secara berulang-ulang dengan melihat dari berbagai macam sisinya. Maka tadabbur alam berarti merupakan satu sarana pembelajaran untuk lebih mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tadabbur alam akan membersihkan diri dan jiwa kita dari energi-energi yang negatif yang mungkin telah bersemayam di hati dan pikiran kita, dan juga sebagai rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 tempat di dalam Al-Quran yang menyinggung tentang tadabbur. Yang pertama, kata tadabbur terdapat dan surah An-Nisa ayat 42 yang Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi tilafan katsira." Yang artinya, maka tidaklah mereka menghayati, memahami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kemudian terdapat pula dalam surah Al-Mu'minun ayat 56, apalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalun, yang artinya maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami, firman kami, atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka. Yang ketiga terdapat dalam surah Muhammad ayat 29, apala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, yang artinya maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka sudah tertutup. Dan yang terakhir terdapat dalam surat Syad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa yazakkaru ulul albab, yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah
supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, dalam ayat inilah yang terakhir perintah Allah kepada kita untuk melakukan tadabbur. Baik tadabbur terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran maupun tadabbur terhadap ayat-ayat kauniyah, yaitu terhadap semua ciptaan-ciptaan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang berikan peringatan. Dari penggalan surat Al-Ghasyiyah ini dapat diartikan bahwa sebagai manusia, makhluk yang Allah berikan akal, harusnya mampu merenungi bagaimana ciptaan Allah tersebut terjadi. Saat kita pergi ke gunung misalnya, merenunglah bagaimana bisa pohon-pohon tumbuh dengan lebat, bagaimana hewan-hewan di dalam hutan mencari makan tanpa rasa takut, bagaimana air dari hulu sungai bisa sampai ke hilir laut. Tentu semua itu terjadi karena kehendak Allah semata. Orang-orang yang beriman, yang berpikir dan melakukan tadabbur, tentu akan memahami bahwa semua yang terjadi di alam ini diciptakan oleh Allah tidak untuk sia-sia. Tumbuhan di hutan tadi tumbuh lebat, menjadi sarana penyedia makanan untuk hewan. Begitu pula air sungai yang mengalir, memberi minuman hewan-hewan di kala matahari tengah terik. Semua mempunyai kaitan dan selalu berkesinambungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Selayaknya lah bagi manusia yang beriman, tadabbur alam menjadi sarana peningkatan keimanan. Semakin besar rasa cinta kita kepada Allah, sebab karenanya kita bisa menikmati alam yang indah ini. Sepatutnya lah semakin takut juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang diungkapkan dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya ia berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang-orang beriman yang selalu merenungi dan mentadabbur alam, dia akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa manusia sebagai khalifah Allah diberikan 3 tugas dalam hidup ini. Tugas pertama sebagai khalifah adalah manusia diberikan kewenangan untuk mengambil intifa, yaitu mengambil kemanfaatan dari alam yang diciptakan ini. Sebagaimana firman Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqallakum. Artinya dialah yang menciptakan untukmu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu ia menghasilkan dengan hujan itu segala macam buah-buahan sebagai rizki untuk kamu sekalian. Al-Baqarah ayat 22. Kemudian yang akan didapat dari kesimpulan merenungi atau tadabbur alam,
seorang beriman akan mampu dan juga akan diberi merupakan kewenangan adalah untuk mengambil pelajaran atau iktibar terhadap alam semesta ini. Seraya Allah berfirman, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila, yang artinya dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau ya Allah. Dan yang terakhir akan mendapat sebuah kesimpulan bahwa khalifah atau manusia berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam semesta ini. Allah berfirman, wala tabghil fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam firman yang lain surat Ar-Rum, dhaharul fasadu fil barri wal bar bima kasabat ajinas, rusaknya segala sesuatu di muka bumi adalah akibat tangan-tangan manusia. Padahal alam semesta yang Allah ciptakan ini bukan hanya milik generasi sekarang, tapi juga merupakan titipan untuk generasi-generasi yang akan datang. Maka jadilah kita orang yang zalim kalau kita menghancurkan alam ini tanpa kita melakukan sebuah konservasi atau sebuah pemelihara alam ini yang merupakan warisan bagi generasi-generasi yang akan datang. Mudah-mudahan dengan kita selalu tadabbur alam, Allah menjadikan kita orang-orang yang sejati sebagai orang-orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatun imana wa ala rabbihim yatawakkalun, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah yang agung gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan dan diungkapkan ayat-ayatnya maka bergetarlah hatinya, dan apabila bertambahlah mereka keyakinan kepada Allah, dan hanya kepada Allah mereka berserah diri. Mudah-mudahan khutbah Jumat ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur ma taqsibu ghadan. Faya al-hadirun i'lamu anna ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bil malaikati musabati bi qudsi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
ويا قاضي الحاجات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر